Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat perawi yang mempengaruhi kualitas sebuah riwayat. Kita tahu di dalam sebuah hadis itu ada disebut dengan sanad dan ada disebut dengan matan. Nah, yang mengisi sanad itu adalah rentetan orang-orang yang menghubungkan antara Rasulullah dan yang membukukan sebuah hadis tersebut. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa yang menghubungkan antara Imam Bukhari dan dan Rasulullah, ini disebut dengan perawi. Nah, atau disebut dengan sanad. Nah, orang-orang di sini yang mengisi sanad ini disebut dengan perawi. Nah, kenapa sih sebuah riwayat itu, sebuah hadis itu menjadi berbeda-beda kriterianya? Ada yang menjadi sahih, ada yang menjadi hasan, ada yang menjadi dhaif misalnya. Nah, sikap-sikap apa saja yang mempengaruhi kualitas sebuah hadis? Misalnya, kapan sebuah hadis itu menjadi hadis yang dhaif? Kapan sebuah hadis itu menjadi hadis yang hasan? Nah, sikap-sikap apa yang ada di dalam perawi tersebut sehingga mempengaruhi kualitas sebuah riwayat atau sebuah hadis? Selanjutnya yaitu setidaknya ada 5 yang mempengaruhi kualitas sebuah hadis itu. Yang pertama yaitu dusta. Orang yang pernah membuat hadis palsu meski hanya 1 kali, maka dia itu sudah tertuduh dusta. Berarti dia itu adalah pendusta. Maka tidak layak kita menerima hadis darinya. Meski ulama berbeda pendapat, apakah boleh menerima hadis dari dia setelah ia menyatakan taubat kepada Allah SWT. Sebagian mengatakan boleh menerima, sebagian mengatakan tidak boleh menerima. Artinya sikap dusta ini, suka berbohong ini, memalsukan hadis ini, menjadikan hadis yang dia riwayatkan itu bermasalah. Yang kedua, yaitu tertuduh dusta. Yaitu orang yang terkenal pendusta dalam pembicaraan. Sehari-harinya ini dia adalah pendusta. Namun belum dapat dibuktikan apakah ia pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis. Nah, dalam sehari-hari dia adalah pendusta meskipun mungkin di dalam hadis karena belum dilakukan penelitian lebih mendalam belum terlihat kedustaannya. Berarti dia telah tertuduh dusta. Karena orang melihat sehari-harinya bahwa dia ini sering melakukan pendustaan. Kemudian sikap selanjutnya yang mempengaruhi sebuah hadis itu adalah perawi ini suka berbuat fasik. Apa itu fasik? Yaitu orang yang suka melanggar perintah. Dalam hal ini adalah amal zahir, bukan juga dalam hal akidah. Artinya dia suka meninggalkan sholat, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Ini disebut dengan orang fasik. Nah, hadis yang diriwayatkan olehnya ini menjadi bermasalah. Maka ketika hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang fasik itu harus diteliti lebih jauh karena status hadisnya itu akan bermasalah. Karena hadisnya kemungkinan boleh menjadi dhaif, boleh menjadi maudhu, boleh menjadi hasan atau lain sebagainya. Dan itu perlu diteliti. Atau jahil ini bukan bermakna bodoh, tetapi orang yang tidak dikenal itu. Misalnya dalam hadis dikenal dengan haddatsana rajulun, telah meriwayatkan kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Siapa itu laki-laki? Tidak tahu. Kenapa hadisnya bermasalah?
Meskipun hadis rojulun itu adalah sebenarnya adalah orang yang terpercaya, namun ketika kita tidak tahu namanya, maka kita tidak bisa meneliti bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dan sangat abstrak sekali. Rojulun, siapa itu rojulun? Sehingga hadis yang diriwayatkan seperti ini, di dalam rawinya itu ada ungkapan rojulun, fulanun, dan lain sebagainya. Itu hadisnya pasti akan menjadi bermasalah. Kemudian selanjutnya penganut bid'ah, yaitu orang yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, meski hal ini juga menjadi perselisihan di dalam kalangan ulama. Apakah riwayat yang disampaikan terkait dengan bid'ah yang dia lakukan atau tidak. Nah, sebagian mengatakan bahwa kalau riwayat yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan itu malah memperkuat sikap bid'ah yang ia lakukan, ya maka hadis tersebut ditolak. Tetapi ketika dia berbicara tentang hadis-hadis yang lain yang tidak terkait dengan perkara bid'ah yang ia lakukan, maka hadisnya tidak ditolak. Nah, perawi-perawi yang melakukan 5 sikap ini, maka hadisnya akan menjadi bermasalah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa dia pernah melakukan dusta, tertuduh dusta, berbuat fasik? Itu kita bisa lacak di dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan para perawi itu telah dicatat oleh para ulama, bagaimana sikapnya, bagaimana masa hidupnya, apakah pernah dusta atau tertuduh dusta atau berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini 5 sikap yang mempengaruhi sebuah hadis. Kemudian selanjutnya, nah, ada juga cacat-cacat yang lainnya yang menyebabkan hadis itu menjadi rusak. Nah, yaitu banyak keliru. Artinya ketika meriwayatkan sebuah hadis, kemudian kita bandingkan dengan orang yang terpercaya meriwayatkan hadis, dia ini selalu keliru, banyak kelirunya. Misalnya ada 4 orang mengatakan ibu pergi ke pasar. 4 orang ini mengatakan ibu pergi ke pasar semuanya. Kemudian dia mengatakan bapak pergi ke pasar. Nah, ini keliru. Yang lain mengatakan ibu, dia mengatakan bapak sendiri. Yang lain berempat dan dia sendiri. Nah, yang kedua yaitu menyalahi orang-orang terpercaya. Misalnya yang 4 ini yang mengatakan ibu ke pasar ini adalah orang-orang terpercaya. Nah, sedangkan dia meskipun terpercaya tetapi menyalahi 4 orang yang terpercaya. Maka tentu saja karena dia sendiri, hadisnya itu perlu diteliti lebih jauh. Hadisnya pasti akan menjadi bermasalah. Nah, kemudian buruk hafalannya. Artinya apa? Hampir mirip dengan banyak keliru. Buruk hafalan itu terkadang ia menyalahi orang terpercaya. Dia dalam 5 bagian ini ya, dia hampir memiliki keterkaitan, yaitu menyalahi orang-orang. Artinya orang meriwayatkan ibu yang pergi ke pasar, dia bapak yang pergi ke pasar. Ini menunjukkan selain banyak keliru, menyalahi orang terpercaya, juga memiliki buruk hafalan. Kemudian selanjutnya yaitu banyak berprasangka. Banyak berprasangka ini bukan banyak menduga, tetapi dia ini menyalahi orang. Artinya dia mengatakan sebuah hadis itu berstatus hasan, sementara yang lain bilang bahwa ini sahih. Dia sendirian saja hanya mengatakan hasan, dan itu menjadikan hadisnya itu bermasalah. Nah, ini sikap-sikap yang mempengaruhi sebuah hadis tersebut. Nah, ini ada 2. Yang satunya ini terlalu lengah. Terlalu lengah itu ya tidak terlalu teliti di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dan ini lebih banyak terkait dengan matannya. Jika tadi terkait dengan sanadnya, ini lebih banyak terkait dengan matannya. Nah, lengah dalam artian tidak teliti di dalam meriwayatkan sebuah hadis, dan itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik hafalannya.
Kemudian selanjutnya yaitu perawi yang tidak langsung ditolak riwayatnya. Jika tadi dijelaskan bahwa apa sih yang menyebabkan sebuah riwayat itu bermasalah. Misalnya ada yang buruk hafalannya, kemudian ada yang bersikap tertuduh dusta atau melakukan kedustaan, berbuat fasik dan lainnya sebagainya. Yaitu orang yang diperselisihkan cacat dan keadilannya. Misalnya satu ulama bilang dia ini lemah hafalan, yang lain bilang dia ini kuat hafalannya, yang lain bilang dia berbuat bid'ah, yang lain bilang dia tidak berbuat bid'ah. Nah, dan ini tidak langsung ditolak riwayatnya, tetapi perlu dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian orang yang banyak salah dan menyalahi orang-orang yang terpercaya, dengan catatan dia juga dianggap oleh para ulama sebagai orang yang terpercaya. Seperti tadi, dia menyalahi 4 orang yang terpercaya. Namun dia ini juga dianggap sebagai orang yang terpercaya, dan itu hadisnya tidak langsung ditolak. Tetapi dengan catatan hadisnya perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Kemudian orang yang banyak lupa, yang tadi seperti yang sebelumnya, lupa baik itu ketika meriwayatkan sebuah hadis, maka dia itu sering melakukan lupa. Hal ini gimana kita mengetahui bahwa dia sering lupa? Ya, redaksi yang ia sampaikan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yaitu orang yang rusak akal di akhir umurnya. Misalnya ketika dia sudah tua, itu dia menjadi pikun. Nah, itu hadisnya menjadi bermasalah, tetapi tidak langsung ditolak. Karena para ulama itu berbeda. Ada yang menolak setelah dia pikun dan mengambil sebelum dia pikun. Nah, artinya hadisnya tetap menjadi bermasalah, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Kemudian orang yang tidak baik hafalannya, artinya hafalannya ini buruk, apa yang harusnya didahulukan, misalnya ibu pergi ke pasar, dia telah pergi ke pasar seorang ibu misalnya. Nah, itu kan berbeda dengan yang lain, tetapi masih memiliki makna yang sama, tetapi dia menghafalnya tidak seperti yang lain gitu. Nah, hadis-hadisnya ini menjadi bermasalah, namun tidak serta-merta langsung ditolak. Kemudian orang yang menerima hadis dari sembarangan orang, baik terpercaya atau lemah. Nah, ada orang yang menerima hadis dari siapapun dia terima. Baik orang terpercaya, orang lemah, dia terima semua hadisnya itu. Nah, orang ini perlu diteliti. Kenapa? Apakah ia mampu memilah antara mana hadis lemah dan mana hadis yang sahih? Nah, dan ini perlu diteliti lebih mendalam. Artinya, orang yang memiliki 6 sikap ini tidak langsung serta-merta kita katakan bahwa hadisnya itu hadis maudhu, hadis palsu gitu. Tetapi perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Boleh jadi hadisnya ini menjadi hadis sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain, atau hadis yang menjadi hadis hasan sehingga layak untuk diamalkan. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.